Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sumaya Asfa Asia dengan NIM belakang 085 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari CAPM ini sendiri. CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah suatu model yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian atau required return dari suatu aset. Capital Asset Pricing Model ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara return dengan risiko investasi. Dasar pemikiran dari CAPM atau Capital Asset Pricing Model ini adalah semakin besar return yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko investasi yang menyertainya. Atau dalam arti lain, semakin besar risiko dari suatu investasi, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diminta oleh investor. Kemudian, hal ini akan menyebabkan semakin besarnya return yang diharapkan, maka semakin kecil harga yang bersedia dibayarkan oleh investor karena risikonya yang terlampau tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan resiko di dalam teori portofolio. Resiko di dalam teori portofolio diartikan dengan deviasi tingkat keuntungan yang menunjukkan penyimpangan dari nilai yang diperoleh dengan nilai yang diharapkan. Dan dalam hal ini, nilai yang diharapkan sama saja artinya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau yang kemudian dilambangkan dengan IR. Di dalam teori portofolio, jika semakin besar nilai deviasi, maka semakin besar pula penyimpangan yang terjadi. Hal ini kemudian menyebabkan semakin tingginya resiko dari suatu investasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan matematis mengenai resiko sekuritas atau deviasi standar. Sebelum kita melakukan perhitungan deviasi standar, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perhitungan untuk menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan atau IR. Rumus dari IR adalah probabilitas dikali return. Dan rumus deviasi standar seperti yang tertera di bawah ini, dengan PI merupakan probabilitas investasi ke I, RI merupakan return investasi ke I, dan IR merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai portofolio sekuritas. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa di dalam investasi tentunya memiliki beberapa resiko. Beberapa jenis resiko di dalam investasi antara lain yang pertama adalah resiko sistematis. Resiko sistematis adalah bagian dari resiko yang tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya adalah resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis adalah bagian resiko yang dapat dihilangkan dengan menambah jumlah jenis saham yang dimiliki. Kemudian, resiko yang terakhir adalah resiko total yang merupakan jumlah resiko sistematis ditambah dengan resiko tidak sistematis. Resiko investasi ini tentunya perlu dikurangi ataupun diminimalisir. Oleh karena itu, investor membutuhkan portofolio sekuritas. Portofolio merupakan kombinasi dari beberapa jenis sekuritas yang dimiliki oleh investor. Tujuan dari portofolio sekuritas ini adalah untuk mengurangi ataupun meminimalisir resiko yang terjadi pada saat berinvestasi. Portofolio sekuritas bekerja dengan cara investor melakukan diversifikasi atau penyebaran resiko dengan cara tidak hanya berinvestasi pada satu wadah yang sama. Dan selanjutnya, saya akan menjabarkan sedikit mengenai perhitungan matematis tingkat keuntungan portofolio. Rumus dari tingkat keuntungan portofolio adalah sebagai berikut. Dengan RP adalah tingkat keuntungan portofolio, RF adalah tingkat keuntungan bebas resiko, RM adalah tingkat keuntungan pasar, standar deviasi M adalah standar deviasi pasar, dan standar deviasi P merupakan standar deviasi portofolio. Dan yang terakhir, kita masuk pada perhitungan sistematis mengenai Capital Asset Pricing Model dengan rumus sebagai berikut. IRI merupakan expected return sekuritas I, RF merupakan risk-free rate ataupun investasi tanpa resiko, beta merupakan non-diversifiable risk, dan yang terakhir adalah RM merupakan market return. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.